Rekaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini dipertemukan dalam pembukaan sertifikasi BNSP untuk KSPPS ya, skema pengurus dan pengawas KSPPS. Untuk itu kita buka acara ini dengan ucapan basmalah Ya, tapi bersama-sama masih. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acaranya setelah pembukaan nanti ada Oh, penjelasan ini tentang aja sudah di pasar tadi itu sertifikasi, gabung nih. proses sertifikasi dan juga nanti teknis ujinya akan di spill atau di sedikit sama Pak Lutfi ya sebagai trainer di sini. Mungkin kita langsung saja ke Pak Lutfi untuk penjelasan sertifikasinya. Oh baik. Susunan acaranya untuk pertama ada sambutan dari Ketua Dekopinda Cirebon katanya Pak Pandi. Ya, Oh, Baik. Kepada Pak ada Pandi saya sambutan enggak? persilakan Pak. Ya, terima sambutan Pak kasih. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati peserta sertifikasi dari BNSP, khususnya Koperasi Syariah atau KSPPS BMT se-Kabupaten Cirebon. Walaupun namanya se-Kabupaten Cirebon, tapi alhamdulillah pesertanya baru mencapai 18. Ya, insya Allah targetnya ini 25 peserta. Ya. Sertifikasi ini sangat penting ya karena amanat daripada Permenkop nomor 8 tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah ini harus dilaksanakan secara profesional. Harus kita pengurus dan pengawasnya ini harus memang benar-benar memahami ya tentang masalah tugas dan fungsi jabatannya baik di pengawas maupun di pengurus. Oleh karena itu demi profesionalnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Cirebon, maka kami di Kopinda mendorong kepada seluruh gerakan koperasi baik yang syariah maupun konvensional agar bisa melaksanakan tahapan-tahapan yang diamanatkan di peraturan koperasi atau di regulasi tentang perkoperasian agar tidak ada kendala di suatu saat di tengah jalan. Oleh karena itu mangga kita ya belajar ya meningkatkan kualitas kapasitas para pengurus dan pengawas melalui pelatihan ini, yaitu akan nanti ada ujian dan lain sebagainya dan muncul sertifikasi sebagai bahan nanti untuk di UKK dan juga untuk menerbitkan izin berusaha, perizinan berusaha dan juga termasuk izin operasional koperasi simpan pinjam. Ini sangat penting sekali. Yuk mari kita ikuti bersama-sama pelatihan ini sampai nanti ujian di tanggal 26 September tahun 2026. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada BNSP, ya, Poksa Provinsi Jawa Barat yang telah siap dan mau membantu sertifikasi seluruh pengurus dan pengawas di KSPPS Kabupaten Cirebon. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pandi selaku Ketua Dekopinda Cirebon yang telah melakukan pesambutannya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke Pak Lutfi yang akan menyampaikan tentang sistem sertifikasi. Pada Pak Lutfi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gambar apa itu kah? Video karo apa? Mic gak di lah. Bapak-bapak,
dan Ibu Marini yang saya hormati, ibunya khusus cuma satu orang ya, Bu Marini aja ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul secara online lewat media Zoom dalam rangka pembukaan kegiatan sertifikasi untuk skema manajer, skema pengurus dan pengawas KSPPS yang terselenggara atas kerjasama Dekopin, Dekopinda Cirebon ya dengan Gakopsa Jabar serta jaringan koperasi syariah yang ada di wilayah Cirebon. Nah, Bapak yang saya hormati, pada dasarnya sertifikasi itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengakuan bahwa Bapak Ibu adalah individu yang kompeten untuk menjalankan tugas sesuai dengan skema yang diikuti. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa mendapatkan pengakuan itu. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana proses sistem sertifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan materi ini dulu, nanti kemudian Kang Irfan akan melanjutkan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mempelajari materi-materi yang akan diujikan melalui LMS atau Learning Management System yang ada dari PT Imani. Jadi Imani ini adalah anak perusahaan dari Gakopsa Jabar yang berusaha untuk bisa membantu dari sisi teknologi untuk terkait dengan Learning Management System. Nah, sistem sertifikasi ini ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Pertama dari sistem sertifikasi kompetensi itu sendiri. Lalu yang kedua terkait dengan ketelusuran sistem sertifikasi. Nanti dalam sistem sertifikasi ini semua prosesnya akan didokumentasikan mulai dari nanti pendaftaran. Ya, pada saat itu nanti akan didaftarkan mungkin secara online. Untuk itu nanti Bapak Ibu ada sejumlah persyaratan yang harus disiapkan pada saat pendaftarannya. Dan kemudian ada skema generik uji kompetensi, bagaimana metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaannya itu ada tergantung dari penyelenggaranya itu nanti adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kalau Gakopsa dalam hal ini berfungsi sebagai LDP Pak namanya, Lembaga Diklat Profesi. Jadi tidak sama yang mengadakan pelatihan, yang memberikan pelatihan dengan yang uji beda gitu loh. Kemudian ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang adalah sejumlah standar yang harus bisa dipenuhi oleh asesi dalam hal ini peserta uji sehingga nanti mereka dapat menjawab atau saat berdiskusi dengan asesor atau petugas yang atau penguji yang akan menjalankan tugasnya untuk menguji Bapak Ibu sekalian. Jadi asesor itu dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dalam hal ini lembaga yang kita bekerja sama dengan Gakopsa untuk membantu proses uji di Cirebon ini adalah LSP KJK ya, Koperasi Jasa Keuangan. Jadi Gakopsa sebenarnya berinteraksi dengan lebih dari 4 LSP, cuman untuk skema KSPPS ini terkhusus ya. Tidak semua lembaga punya skema KSPPS dan kita akhirnya memilih bermitra dengan LSP KJK karena selama ini untuk keperluan skema KSPPS pengawas syariah, pengurus koperasi syariah maupun pengawas koperasi syariah kita ada pilihan dengan KSP, LSP KJK atau kalau yang konvensional dengan LSP yang lain. Next, Kang Irwan. Nah, prinsip dasar dari sistem sertifikasi itu pertama dia terukur ya, mengacu pada ada standarnya yaitu SKKNI, kemudian ada standar internasional juga, kemudian ada standar khusus. Kita mengacu pada SKKNI.
Kemudian objektif, tidak terjadi konflik kepentingan dalam arti seperti yang tadi saya sampaikan, individu yang melakukan atau lembaga yang melakukan pelatihan, yaitu LDP, jelas orangnya harus berbeda dengan yang melakukan proses uji, ya, LSP dalam hal ini dari LSP KJK. Tertelusuri, keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali. Nanti Bapak Ibu diminta menyiapkan beberapa dokumen ya. Dan itu nanti kemudian ada form-form yang harus diisi pada saat proses ujinya. Dan ini semuanya harus sudah disiapkan dokumen-dokumen tersebut pada pekan depan ya saat kita melaksanakan proses uji tanggal 25. Kemudian ada prinsip keberterimaan. Artinya dengan standar SKKNI tadi, Bapak Ibu dapat diterima semua pemangku kepentingan yang terkait dengan perkoperasian. Karena sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP itu sudah melalui proses-proses tertentu sehingga dia bisa diterima oleh semua pemangku kepentingan. Kemudian accountable, tanggung jawab dan tanggung gugat. Artinya para pemegang sertifikat atau asesi yang sudah mendapatkan pengakuan ini harus bisa mempertanggungjawabkan pengakuan ini dalam proses tanggung jawab dan tanggung gugat jika terjadi di belakang hari. Next, yang di depan. Nah, subsistem penerapan sertifikasi ada yang sifatnya wajib, ya. Pemerintah wajib memberikan sertifikasi bila berkaitan dengan safety, security, dan mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat, ya. Kemudian ada juga yang bersifat disarankan, biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM atau transisi menuju wajib. Kemudian sukarela. Nah, ketika kita berbicara tentang koperasi, Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, yang wajib sekarang hari ini adalah menurut regulasi itu dan kalau kita ngurus perizinan itu adalah manajer. Manajer itu wajib bersertifikasi. Dan sekarang regulasi terakhir untuk manajer itu malah ditambah dengan persyaratan minimal harus berpendidikan S1. Kalau untuk yang KSP, cuman untuk KSPPS masih pakai skema lama, dia masih boleh yang SMA. Tapi nanti lama-kelamaan juga sepertinya akan menyusul ya. Jadi manajer-manajer KSPPS itu minimal punya kualifikasi pendidikan S1. Ada juga yang pemberlakuannya disarankan. Nah, disarankan ini sebenarnya menjelang menuju ke wajib juga, terutama untuk seperti Bapak yang ikuti sekarang ini, pengurus dan pengawas itu sifatnya disarankan advisory, sehingga nanti diharapkan para peserta uji kompetensi ini benar-benar memahami tugasnya ya, bukan sekedar namanya ada dalam struktur kepengurusan ataupun di akte pendirian, tapi juga memahami bagaimana tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga eh, perjalanan operasional koperasi dapat dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Karena kalau seandainya pengurus dan pengawas, mohon maaf, hanya sebatas stempel saja, mengiyakan saja apa yang dikerjakan oleh manajer, maka itu harus hati-hati nanti bisa jadi tidak ada eh, sistem check and balance atau kontrol yang memadai. Padahal yang namanya KSPPS itu pengawasan baik dari pengurus secara langsung terhadap manajer maupun pengawas itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ada juga yang tadi yang sifatnya sukarela. Sukarela itu biasanya seperti teller atau juru buku atau mungkin juga ada tenaga analis pembiayaan itu sifatnya masih sukarela, volunteer tergantung dari keperluan dari masing-masing lembaga. Next. Nah, ketika kita berbicara dengan kompetensi, kita harus memahami dulu apa definisi dari kompeten itu, ya. Jadi kompeten itu dideskripsikan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Jadi ada tiga kata kuncinya, ada pengetahuan, knowledge, ada keterampilan atau skill, dan ada sikap kerja atau attitude yang diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah tugas atau pekerjaan. Nah, jadi definisi kompetensi itu kalau kita ringkas adalah
knowledge, skill, dan attitude, kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Kata kuncinya adalah kalau knowledge itu tergantung mengetahui alasan mengapa sesuatu dikerjakan, pengetahuan. Lalu skill itu bagaimana melakukan sebuah pekerjaan, dan attitude itu bagaimana bersikap terhadap satu aktivitas pekerjaan yang dijalankan. Nah, kita melihat ada sejumlah dimensi kompetensi, ya. Pertama ada task skill, melakukan tugas-tugas individu yang terkait pekerjaannya. Lalu yang kedua, task management skill, mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Nah, seorang pengurus, pengawas, dia mempunyai sejumlah tugas yang bisa jadi berbeda dalam setiap pekerjaan, ya. Misalnya sekretaris tugasnya apa, bendahara tugasnya apa, pengawas punya tugas tersendiri misalnya. Kemudian sebagaimana penerapan pelaksanaan pengawasannya, apakah dia laksanakan secara langsung atau mendelegasikan tugas itu pada tenaga SPI, misalnya Satuan Pengawas Internal, dan seterusnya. Lalu ada yang namanya contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irreguler dan masalah. Artinya dalam perjalanannya tidak semua aktivitas itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa jadi ada waktu-waktu tertentu ada yang namanya kondisi irregular atau sesuatu yang tidak biasa dan masalah yang dihadapi. Jadi kita punya kemampuan untuk merespon, artinya dengan pengalaman dan pengetahuan yang memadai, bagaimana merespon sesuatu dengan konstruktif gitu. Artinya bukan dengan destruktif ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak biasa. Kemudian ada job and role environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Artinya ketika ada sebagai di sekitar koperasi itu ada pemangku-pemangku kepentingan yang lain, maka kita juga harus mempertimbangkan atau menyesuaikan tanggung jawab dan dengan harapan lingkungan kerja kita. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kompetensi itu adalah irisan dari skill, attitude, dan knowledge. Di samping dengan memperhatikan tadi task skill, task management skill, job role environment skill, dan contingency management skill. Nah, bagaimana dengan standar kompetensi? Jadi standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri. Kalau kita di otomatis di lingkungan perkoperasian. Kemudian standar kompetensi SKKNI terkait dengan pengurus dan pengawas ini dibuat oleh sejumlah tokoh-tokoh yang mewakili dunia koperasi dan itu diakui secara nasional. Kemudian standar kompetensi ini merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Yang terakhir, standar kompetensi menjadi pedoman bagi instruktur maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Nah, ini contoh bentuk struktur standar kompetensi ya. Nanti kalau nanti Bapak Ibu bisa melihat, nanti bisa ketemu nanti mungkin di materi-materinya. Ada struktur standar kompetensi, ada kode unit, judul unit, deskripsi unit. Nah, ini yang penting ada elemen kompetensi. Nanti elemen kompetensi misal A, B, C, D, kemudian ada kriteria unjuk kerjanya dari setiap elemen kompetensi itu. Kemudian ada batasan variabel, kemudian ada panduan penilaian, kemudian ada kompetensi kunci yang harus dikuasai oleh seorang asesi atau peserta uji. Nah, ini untuk Bapak-Bapak yang mengikuti materi skema pengurus KSPPS, ada 9 unit kompetensi yang harus dikuasai. Pertama, melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain untuk pengurus ya. Untuk bidang usaha, kemudian menyusun rencana strategis, kemudian membuat rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi. Kalau bapak-bapak yang biasa atau mungkin langsung terlibat sebagai manajer atau yang menjalankan operasional koperasi pasti paham ya. Ini yang namanya rencana kerja, rencana anggaran biasa adanya dilaporkan setiap tahun pada saat RAT. Kemudian melakukan pengembangan produk simpanan berjangka dan tabungan koperasi. Kemudian melakukan pengembangan produk pembiayaan.
kemudian melakukan orientasi perkoperasian bagi calon dan anggota koperasi. Jadi ini proses pendidikan koperasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan bapak-bapak yang mempunyai amanah sebagai pengurus koperasi harus paham bagaimana sebuah proses pendidikan perkoperasian atau rekrutmen anggota itu dijalankan. Kemudian mengelola likuiditas. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mengelola arus kas yang ada di koperasi kita agar bisa berjalan berkelanjutan. Jangan sampai kita terjebak yang namanya dengan jebakan likuiditas atau liquidity trap, di mana misalnya kita menyalurkan pembiayaan, tapi di sisi lain ada kewajiban yang harus segera dipenuhi sehingga kas kita kosong. Misalnya itu masuk dalam materi mengelola likuiditas. Kemudian mengelola modal penyertaan dan sumber lain, jadi bisa jadi juga modal kita itu bukan berasal sekedar dari simpanan pokok dan simpanan wajib, bisa juga dari modal penyertaan. Apakah itu dari lembaga tertentu atau individu tertentu, sehingga modal kita menjadi lebih baik posisinya. Kemudian mengelola dan mengamankan aset dan infrastruktur. Bagaimanapun juga dalam operasionalnya sebuah koperasi itu pasti didukung oleh aset dan infrastruktur agar operasionalnya bisa terus berjalan dengan baik. Nah, untuk bapak-bapak yang atau ibu yang mengikuti skema pengawas, pengawas manajemen ya, harus ditegaskan ya, ini pengawas manajemen ya, bukan pengawas syariah ya. Karena kalau pengawas syariah DPS itu nanti berinteraksinya dengan Dewan Pengawas Syariah langsung ya. Kompetensi untuk pengawas manajemen KSPPS itu adalah pertama dia harus bisa menyusun laporan pengawasan, kemudian melakukan analisa laporan keuangan. Ya, nanti kalau yang belum, saya pikir bahwa Bapak ini sudah menguasai semua materi ini. Kalaupun ada yang mungkin belum pernah membaca, nanti pelan-pelan dibaca materinya. Kemudian menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian melakukan evaluasi penerapan prinsip dan organisasi manajemen koperasi. Kemudian melakukan pengendalian internal, memahami flow kerja, arus kerja di setiap koperasi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diperbaiki, seorang pengawas mampu melakukan pengendalian internal dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir tadi mengelola aset dan infrastruktur. Jadi memahami aset apa aja yang ada di koperasi, itu diprosesnya dimulai dari pengadaan. Pengadaan itu biasanya ada analisanya dulu. Kita butuh apa nih untuk pengembangan koperasi ke depan? Misalnya butuh A, B, C, D. Nanti dalam perjalanannya pengadaan itu harus menyesuaikan dengan kondisi dari BMT itu sendiri. Sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita membeli aset yang non produktif gitu loh. Aset dan infrastruktur adalah pendukung operasional sebuah koperasi, tapi jangan sampai keberadaannya malah menghambat ruang gerak koperasi. Dalam hal ini misalnya dia lebih besar daripada aktiva produktif dan seterusnya. Ya, sekali lagi aset itu adalah sejumlah perangkat atau peralatan yang diperlukan untuk mendorong kelancaran operasional koperasi, tapi di sisi lain dia harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Dulu ada zamannya teman-teman itu koperasi berlomba-lomba misalnya kantornya sekeren-kerennya, tapi di sisi lain kualitas aktiva produktif atau dana yang bergulir di masyarakatnya lebih sedikit, sehingga persentasenya lebih besar dari aset tetapnya. Ini yang harus diperhatikan salah satu yang harus diperhatikan dalam pengelolaan aset dan infrastruktur. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu pengantar dari saya terkait dengan bagaimana sistem sertifikasi itu. Jadi salah satu kuncinya itu adalah ini kita melaksanakannya pendidikan secara online sesuai dengan permintaan dari eh, Dekopinda Cirebon, pendidikan secara online. Kemudian, tapi kita berharap juga nanti jadi ada materi-materi yang Bapak bisa akses, Bapak Ibu bisa akses selama mulai dari hari ini sampai hari Rabu pekan depan. Kemudian nanti pada saat hari Kamis kita akan melakukan review materi, pembahasan materi secara online ya. Jadi seperti ini, nanti kita akan bertanya jawab terkait materi-materinya sehingga nanti pada saat pelaksanaan tes uji kompetensinya, maka Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Saya
berbagi sedikit informasi untuk proses ujinya ya, karena kita sudah beberapa kali bermitra dengan LSP KJK ini. Bapak Ibu yang jelas harus mereka rata-rata menjawab pertanyaan secara tertulis kalau dengan LSP KJK ini ya. Ada LSP yang ceknya apa nih pengujiannya dengan portofolio misalnya buat laporan tertentu menyiapkan sejumlah dokumen tertentu nanti biasanya didalami ditanya jawab tapi kalau dengan LSP KJK ini yang nanti Bapak Ibu akan diuji oleh mereka biasanya mereka eh, setelah isi formulir nanti akan melakukan apa namanya mengisi sejumlah pertanyaan tertulis. Kemudian setelah itu nanti ada wawancara. Wawancara itu lebih pada untuk meyakinkan menguatkan keyakinan mereka bahwa Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang memang layak untuk menduduki tugas atau jabatan pengurus maupun pengawas KSPPS. Ya, catatannya memang kalau untuk dengan LSP KJK ini siapkan pulpennya, Pak. Ya, pulpennya yang enak untuk nulis. Jangan sampai pulpennya asal comot aja, taunya baru setengah jalan mogok. Nah, ini catatan nih Pak Sony ya. Untuk dengan LSPKJK, kalau perlu panitianya siapkan sejumlah pulpen, sejumlah peserta sebagai cadangan, agar pada saat pelaksanaan uji kompetensinya, saat menulis itu, tidak ada kendala dari sisi pulpen seperti itu. Karena pengalaman kami, rata-rata kami menyiapkan kalau kami adakan ujian di Gakopsa, pulpennya kamu harus minimal ada backup sejumlah peserta gitu loh. Jadi kalau ada halangan pulpen mogok, langsung diganti gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Lutfi, siap. Noted. Oke. Oke, saya pikir itu ya dari saya. Nanti mungkin kita langsung ke Kang Irfan yang akan menyampaikan bagaimana cara mengakses LMS. LMS itu Learning Management System, pembelajaran secara online. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Atau kalaupun susah ini karena ini ada dua ya, ada video, ada bacaan materinya. Kalaupun susah akses videonya, minimal materinya bisa di-download dulu, di-print sehingga nanti pada saat ujian ada pegangan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya kembali ke Kang Irfan. Silakan Kang Irfan. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sebelum ke aksesnya, mungkin ada sejumlah pertanyaan dari Bapak Ibu untuk ke Pak Lutfi, Mangga. Ya, terima kasih Kang Irfan. Eh, izin untuk bertanya. Eh, dalam dalam proses nanti ujian itu atau mungkin pembelajaran di kelas dari kita kan mulai tanggal apa ya Senin ya sampai Rabu ya Pembelajarannya bisa mulai dari hari ini Pak Sony. Nanti hari aksesnya ini ya kita buka. karena kan dari pengurus dan pengawas ini kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa Hmm. tinggalkan ya tidak bisa tinggalkan kemudian juga mohon maaf nih mohon izin untuk bapak-bapak yang mungkin ada yang umurnya lebih dari 55 tahun gitu kan yang mungkin proses dalam pengisian tadi ada yang tertulis juga ya ada wawancara juga itu mengalami ada sedikit kendala itu nanti mohon diarahkan saja kami agar mempermudah ya mempermudah agar prosesnya berjalan dengan baik gitu Pak mohon dibantu Kang Irfan mohon pencerahannya terima kasih. Ini saya bertanya dulu terkait penjelasan sertifikasi ada misalnya pertanyaan. Oh, Iya. baik. Mungkin langsung saja ke untuk aksesnya, Bapak, untuk pelatihan ini bisa kapan saja diakses gitu, Pak. Kayak melihat video di YouTube, Pak. Jadi tenang saja untuk kalau ada pengurus yang ada kegiatan, nanti aksesnya bisa malam gitu, setelah Isya. Atau juga bisa kapan aja sesuai waktu luangnya ya. Siap. Mungkin saya langsung saja ke cara aksesnya, Pak ya.
Baik, secara aksesnya mungkin bisa diikuti Pak. Saya sudah kirim ke grup. Aksesnya itu imanitraining.com. Saya tampilkan di layar ya. Nah, itu udah kelihatan ya. Udah video saya. Nah, Bapak masuk ke grup WhatsApp yang udah disediakan oleh panitia. Nanti ada muncul ya, seperti ini. Klik saja yang imanitraining.com-nya. Kita mau coba langsung sekalian sambil belajar di HP-nya mungkin kalau yang lagi menyimaknya di laptop. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau di handphone ya. Bapak klik menu, kemudian masuk. Klik yang masuk ya. Nah, kemudian login. Nanti Bapak bisa klik continue with Google ya, yang hitam. Nah, setelah itu pilih aksesnya emailnya gitu ya, akun emailnya. Misalkan ini saya pakai yang gakopsa@gmail.com ya, diklik sekali saja. Nah, kalau sudah masuk, bentar ya, ini ada kendala. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi ya. Kita masuk ke grup WhatsApp.
Nah, nanti Bapak klik yang imanetraining.com ya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak pilih saja masuk, kemudian login. Nah, nanti Bapak klik yang continue with Google ya. Kemudian klik akun Google-nya. Nah, nanti akan otomatis tampilannya seperti ini. Kemudian Bapak masuk ke semua kursus. Nanti Bapak yang skemanya pengurus, pilih yang ini ya, yang covernya hijau ya. Sertifikasi pengurus KSPPS atau SPPS ya. Kalau untuk yang pengawas nanti ada juga nih, ya paling atas ya. Pelatihan sertifikasi pengawas KSPPS dan USPPS. Ini kalau dicari nggak ada, ini diklik aja ya. Yang di bawahnya, scroll, ada satu, atau yang kedua ya. Biasanya di kedua posisinya ya. Setelah tampil seperti ini, Bapak klik Add to Chart. Terus View to Chart, klik lagi. Nah, nanti Bapak klik lagi Process to Check Out ya. Kemudian isikan data-data nama Bapak. Misalkan ini namanya Gakopsa, kemudian belakangnya Jabar ya, Gakopsa Jabar. Kemudian isikan nomor telepon juga, emailnya, kemudian klik Please Order. Nah, setelah itu, ini klik metode pembayarannya melalui QRIS ya. Karena Bapak pembayarannya melalui Dekopinda, nanti kalau sudah diklik dan muncul tampilan seperti ini, close saja. Nah, kemudian Bapak bisa WhatsApp ya ke nomor admin, nomor yang di grup. Kalau saya udah ini gitu, udah minta diaktifkan eh, itunya apa kursusnya. Nanti admin akan mengaktifkan. Nanti kalau sudah ada balasan dari admin melalui WhatsApp, kalau udah diaktifkan, nanti kemudian Bapak masuk lagi ke imanetraining.com-nya, masuk ke akun saya, kemudian kursus saya. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti ini ya, kalau udah diklik kursus sayanya. Kemudian Bapak pilih start learning. Nah, yang pertama ini ada modul pelatihan sertifikasi pengurusnya, kalau yang skema pengurus ya. Kemudian di bawahnya ada video. Kita ke modul dulu ya, yang paling pertama. Ini Bapak klik yang linknya ya. Misalkan yang pertama menyusun rencana strategis. Diklik aja, nanti akan muncul, ini bisa diakses atau bisa di-download juga ya, satu-satu. Klik ini yang tanda panah ke bawah, ini bisa di-download. Nah, kalau udah bisa di-download, ini filenya udah tersimpan di device-nya ya, mau di HP atau di laptop, ini bisa dibuka secara offline. Nah, kalau untuk videonya, ini tidak bisa di-download ya, tinggal diklik saja kalau mau di play. Ini penjelasan dari materinya. Dan mengelola modal sendiri,
Kemudian ada tadi rencana strategis ya, bisa di play. Ini durasinya sekitar paling lama setengah jam lah ya. Nah, selain dari video dan materi juga nanti terakhir ada ini ya, ada tryout kalau mau dicoba setelah menyelesaikan materi video dan penjelasan dari PDF-nya, Bapak bisa coba tryoutnya. Nanti passwordnya bisa ditanyakan ke admin ya, di WhatsApp. Mungkin itu Bapak Ibu, kita ada yang ditanyakan Pak? Halo, Boleh Pak, silakan Pak. ya lo, kalau dibikin PDF-nya aja Kang, bisa nggak Kang? Oh, PDF-nya kita kirim ke grup aja gitu ya Pak? Ya? Boleh, boleh Pak. Iya, nanti saya tinggal klik PDF, nanti muncul semua. Kalau tadi kan nggak inget tuh Banyak ya. prosedurnya, mekanismenya tadi tuh. Siap, siap Pak. Iya, Puyeng ya Kang. Saya kirimin di grup Pak ya, PDF-nya. ya di grup aja Kang. Nah, itu udah Pak, bisa diklik aja Pak, link-linknya ya, Ya, terima kasih ya. Ini untuk yang pengurus, Mas. yang pengurus ya. Yang pengawas sama di sekalian. Oh, kalau yang pengawas, sebentar ya. Terus di atas ini. Untuk yang pengawas nanti saya kirim ya Pak, karena ini harus satu-satu di-download dulu. Boleh kalau ada yang ditanyakan Pak, yang lainnya? Nanti ujian tertulis seputar teori tersebut ya Kang ya. Ya, dihubungkan dengan pekerjaan Bapak sehari-hari Pak, di koperasinya. Ya, bukan hanya sebatas aturan intern, bukan ya. Bukan, bukan. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Ya, sementara cukup. Ya. Jadi nanti Bapak-Bapak yang saya hormati, kalaupun memang tadi mungkin karena ada keterbatasan satu dan lain hal ya, minimal dokumen yang atau katakanlah materi pembelajaran yang akan di Kang Irfan sampaikan linknya di grup WhatsApp itu di-download semua. Kalaupun susah setelah di-download di print aja. Kalaupun ya kita mungkin nggak semuanya bisa terus-terusan buka HP ya atau buka laptop ya. Jadi di print semua. Jadi kalaupun dalam pelaksanaan uji nanti perlu referensi karena ujian tertulis itu sifatnya open book Pak. Boleh buka buku. Boleh ya? Pengalaman yang Oh, sudah-sudah tuh boleh buka buku. Jadi kalau boleh daripada buka nggak ada buku buku. yang dipegang, mendingan materi yang di print itu paling nggak bisa jadi pegangan, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Siap, siap. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Mangga, Bapak-bapak. Pak Pandi, mau nanya apa Pak Ya Pandi? sudah. Kalau buka buku sih ya sudah enak. Tinggal bagaimana mensinkronkan antara pertanyaan dengan jawaban, bisa enggak? Ya, yang penting juga tahu posisi jawabannya di mana, Pak. Jangan sampai Betul. nggak tahu Iya, jawabannya betul. karena belum pernah dibaca, gitu, Pak.
Oh, ini materi ini kira-kira di Kadang-kadang sini. tidak nyambung Bapak. ya Pak antara Nah, pertanyaan dan jawaban. iya, makanya harus minimal dibaca sekali atau apa tahu oh ini posisinya di sini atau kalau nggak dibuat apa namanya daftar isinya itu paling nggak dipegang ada halaman berapa kira-kira seperti itu Pak. Iya. Sama Pak Lutfi data-data tuntun. koperasi jangan lupa ya Pak. Misalnya koperasinya Pak Pandi Prambabulan ya Pak Pandi ya. Itu nanti misalnya Itu asetnya berapa segala macam simpanannya berapa itu Bapak-bapak harus tahu paham tuh sebagai pengurus ya. itu data Pengawas harus laporan tahu. keuangan atau data aturan intern Pak. Data RAT minimal Pak. Laporan keuangan ya. Iya. RAT, Pak Makula, RAT ada biasanya lengkap itu. Pak pengawas juga perlu, pengawas. Perlu Pak, pengawas apalagi Pak harus tahu Pak. Misalnya nih Pak Wawan ya, Ya. kredit macet NPF di lembaga Bapak berapa persen? Terus Oh, bagaimana rencana penanganannya? Itu Bapak sebagai pengawas harus paham tuh Pak. iya, iya. Oke, gimana ini? Saya kan baru nih. Ini kan belum menguasai semua. Nanti Apa tanya harus? tanya pengurus saya atau itunya Pak Wawan. Ini gimana rencana sekarang? Paling nggak Bapak Wawan sudah punya catatan lah Pak sebelum. Iya, betul, betul. Itu punten Pak Lutfi, kalau yang di PRP kan tadi sudah bisa di-print semua itu. Bisa Pak, kalau udah di-download nanti di-print aja Pak. Oh gitu. Iya, iya. Siap, siap. Ya udah. Makasih, Kang Lutfi. Siap, Yang sampai Pak yang Wawan. yang penting Pak Wawan tahu maksudnya pertanyaan. Nanti jawaban ada di PDF semua. Nanti Ya, maksudnya begini. pertanyaan kemana gitu. Nanti Iya, mungkin iya, tiap-tiap Semua. koperasi bisa saling berbagi informasi, saling berbagi pembelajaran ya gitu. Jadi kan ngumpul satu kantor ini kan sering ketemu, silakan berbagi materi tersebut gitu kan. Maksudnya bagaimana? Data RAT jangan lupa dipelajari dan mungkin bisa disampaikan hasilnya, termasuk portofolio kita ya, seperti ya. Ya, sama rekomendasi-rekomendasi dari RAT Pak, itu perlu Iya. diketahui Pak. Ya masuk, Mas Irfan, Mas Soni. Ya, Pak Mandi, silakan. Ya terkait masalah waktu pembelajaran secara online nih. Kan ini sudah ada materi ya. Apakah masih tetap nanti berjalan secara online? Ya tiap hari di jadwal yang sudah ditentukan pada tanggal 19, 24, 25. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah umpamanya terkait masalah regulasi di salah satu koperasi. Pengurus ini jawabannya tugasnya ini pasti sama ya. Iya, RAB-nya, rencana strategisnya. ya, Begitu ya, Pak? betul Pak Pandi. Iya, iya. Ketiga, pelaksanaan ini dikoordinir oleh Dikopinda. Terkait masalah itu apa namanya pembayaran pendaftaran kan berarti itu nggak usah masuk ke situ ya karena Iya, sudah di-download semuanya. iya, bisa Betul. langsung Pak. Udah di-open Iya. tadi sama Pak Irfan tuh. Sudah di-open Pak Oke. sama Pak Irfan. Jadi kan tadi yang pertanyaan Pak Makula ya, karena mungkin mohon Betul. maaf ada mungkin keterbatasan satu dan lain hal. Jadi sama Pak Irfan, Kang Irfan dibuat lebih mudah, langsung gitu. Tapi biasanya kalau pesertanya masih usia Pak Sony yang 20 tahun yang lalu, itu Iya, iya. biasanya akses sendiri-sendiri gitu loh Pak. Pak Saya Sony udah Muhammad 55 nih, Muda. Pak. Saya 55 nih, Pak Lutfi. Beda-beda tipis lah Pak dengan saya Pak. Mas Sony ABG itu Pak. Iya, iya. Iya. Maklum Pak di Prambabulannya sudah 56 60 mendekati 60. Masya Allah. 58. Iya. Inno Mbak Ji. Jadi gini, saya jawab pertanyaan Pak Pandi yang pertama dulu Pak Pandi. Jadi Iya, gimana? memang Iya, Pak. pembelajaran secara online itu prinsipnya memang harusnya memang kita harus belajar secara online lewat HP atau apa ya. Cuman kita memahami juga kondisi Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mungkin juga dalam pelaksanaannya bisa belajar dengan waktu yang katakanlah
masing-masing punya kesibukan gitu loh. Jadi dengan adanya LMS ini, Learning Management System, kita tadinya berharap Bapak Ibu bisa belajar sesuai atau nonton videonya sesuai dengan waktu luangnya, Pak. Jadi mandiri, Pak Pandi, belajarnya mandiri. Kalaupun yang berinteraksi itu nanti pada tanggal 25 September hari Kamis, Pak. Nah, Pakuan nanti 24, 25, Pak, 25, 25 Pak. Pak Pandi, 25 Pak. 25. 26 ujian. H-1 sehari sebelum ujian, Pak. Ya, Nanti kita akan ada sesi antara jam 9 sampai dari jam setengah 9 sampai jam setengah 12 untuk mereview materi-materi pelatihan. Tidak secara, maksudnya tidak satu persatu, tapi nanti mungkin materinya akan dikombin ya. Ini materi ya. ini misalnya 1 jam, 3 materi 1 jam, dan kita akan menyampaikan kunci-kunci materi, apa nih, pokok-pokok materinya saja. Kira-kira seperti itu, Pak. Siap. Ya, Jadi terima kasih. pembelajarannya Pak mandiri, Bocoran maka ujian Pak disesuaikan dengan sekalian. Iya. Iya, iya. Kunci-kunci jawaban ujiannya. Kalau kunci jawabannya beda, Pak. LSP-nya sama LDP-nya beda, Pak. Ya udah, yang penting ikut ujian, Pak Lutfi, ya. Semuanya lolos gitu. Ya, saya bantu doa Pak Pandi. Asesornya Pak Adi ya Pak? Apa Bukan, Pak Ajat? bukan. Ya, Pak bukan Adi ya? itu trainer juga. Asesornya dari Trainer LSP ya? Oke. beda, Pak. Iya, iya, iya. Beda lembaga, Pak. Beda lembaga. Jadi penguji dan pelatih itu beda. Oh, beda ya. Ya, Ya, gampang di konteks saja Pak Lutfi. ya. Karena harus Siap objektif, dikondisikan. Pak, menilai. Iya. Tapi mereka juga insya Allah membantu biasanya, Pak. Kalau yang pengalaman yang sudah ada membantu ya. Kalaupun ada yang misalnya Pak Wawan ada yang belum bisa, nanti dikasih tugas. Tapi yang penting nih, ini kata kuncinya nih, sinyal bagus, HP bagus. Kalau ada apa-apa tanya ke kantor, maksud saya. Ya, WA Pak. ke kantor, ini masalahnya apa? Nanti itu bisa Iya, jadi HP-nya jelek suruh ganti ya Pak. enggak, paling enggak sinyalnya Pak Bandi. Ya, Sinyalnya sama wifi-nya ada gitu loh di situ. Iya, iya. Bukan HP-nya ya. Ya, yang penting Pak Pandi 1 buku pegangan. Itu jadi Lagi pegangan. Zoom, Pak. Lagi Zoom meeting Kedua, masih. admin mudah dihubungin. Nah, itu pokoknya admin di kantor standby. Tadi sudah ngebel saya. Sudah saya kasih tahu. Saya ada di belakang lagi, masuk aja kata saya. Yang penting memang kondisi fisik fit, Pak, karena lumayan juga kalau kita harus nulis sampai 4-5 Bu Lia jam belum dokumen datang, Pak. fisik. Hah? Nah, nanti saya bel Bu Lia, Pak. Iya. Oh, Apa gimana makulale? Pak Lutfi mohon izin. Iya, iya, iya. Ya. Untuk pada saat ujian tertulis sampai dengan ujian wawancara itu makan waktu berapa lama, Pak? kalau kita di sini pernah normalnya mereka tuh bisa 2 hari, Pak. Cuman makanya nanti dibuat, makanya saya bilang kemarin sama Bu Haji Ida, dibuat acaranya mulai kalau bisa jam 8 pagi itu sudah mulai, Pak. Karena nanti sebelum uji itu ada ngisi form dulu, Pak. Ngisi form itu bisa setengah jam. Wis, lama ya. Setengah jam sampai Banyak 1 sih. jam. Nah, nanti setelah itu Yang baru ujian tertulis. Nah, cuman memang karena pesertanya sekitar ekspektasi sekitar 25, Pak Ya, Sony ya. ya. Jadi nanti pengujinya itu, Pak, kemungkinan mereka akan kirim 3 penguji, Pak. 1 penguji handle 6 sampai 8. meeting. Ya, ya. 6 sampai sekitar 6 sampai 9 lah kira-kira seperti itu, Yang Pak. jadi pertanyaan begini, Pak Lutfi. Gimana Pak Itu kan Makula? tadi ada pertanyaan dari intern lembaga, baik laporan keuangan maupun regulasi intern. Nah, itu berarti yang tahu kan ketua, yang menilai itu Pak. BNSP kan tidak tahu berarti. Enggak, biasanya mereka tanya ya, bagaimana peraturan di Bapak, secara garis besar aja Pak. Peraturan misalnya terkait dengan pengambilan keputusan pembiayaan misalnya Pak. Itu seperti apa? Siapa aja pihak-pihak yang terkait? Apakah pengawas dilibatkan? Atau mungkin kalau misalnya kalau pengurus pasti dilibatkan ya. Mungkin sampai batas tertentu ya, Nah, hierarki pembiayaan itu harus tahu kan, pengurus harus tahu. Kemudian kalau tapi penguji pengawas, kan penguji kan tidak tahu Pak. Apa namanya? Penguji kan tidak tahu istilahnya tahapan-tahapan pemberian pembiayaan yang ada di lembaga kami kan tidak tahu. enggak. Jadi mereka sebenarnya untuk mendapatkan Bapak Ibu kan untuk
Soalnya lulus ini kan artinya mendapatkan pengakuan bahwa Bapak Ibu kompeten. Artinya Bapak Ibu, Pak Makula dan teman-teman sharing, Pak saya ini melakukan ini gitu loh. Nah itu yang mereka pikir Hanya mereka hanya kan pengen berpikir tahu skemanya aja, Pak Pandi. Skema aturan dalam memutuskan pembiayaan seperti apa yang dilakukan berapa bulan, misalnya kan gitu. ya secara Skema umum kira-kira pembiayaannya seperti itu Pak. hanya sistemnya aja seperti apa, penguji seperti itu biasanya. Oh, jadi semacam itu Jadi harus semacam kompak sharing ya. jawabannya. Iya, Semacam SOP diskusi yang ya. dijalankan untuk analisa pembiayaan seperti apa gitu, misalnya yang dilakukan. Nah, penguji pengen tahu coba seperti apa Oh, gitu aja pengen sih tahu sebenarnya. aja ya. Jadi Ya. nggak harus hafal SOP-nya kita masing-masing seperti apa setiap koperasi gitu loh. Iya. Detail. polisi kayak ada Garis kasus, besar Pak intinya Pak. apa kita boleh SOP-nya gimana? Dulu polisi sih, sementara kami kita ini baru iya SOP-nya coba kamu. Oh, ini Mabes Ini Pak. suaranya masuk ke sini di Pak Pandi. Harus Pandi di mic-nya masuk Pak Pandi. Mic-nya dimatiin dulu. Misalkan gini Pak Makula, di perma bulan untuk kewenangan Pak Makula berapa juta keputusannya gitu kan, Pak Pandi Ya. 10 juta. Nah itu seperti itulah ya, manajer di cabang berapa gitu kan, kasih kewenangan memutus pembiayaan. Nah itu. Berarti pertanyaan itu semuanya benar ya Pak Sony, asal kita jawab aja gitu. Iya, tinggal dijawab aja. Nggak ada yang salah. Sesuai yang dilakukan di kantor aja Pak Makulanya nantinya. Nggak ada yang salah. Iya. Karena pengujinya kan Harus tidak kompak, tahu. Pak. Pengujinya. Antara pengurus dan pengawas harus kompak, jawabannya sama. Kalau beda nih. Itu Iya, kuncinya Pak harus Badri itu, kompak. betul tuh Pak Badri. Iya. Jawaban pengurus dan pengawas harus kompak, nanti mereka akan Kompak compare Pak. betul. Intinya itu. Kalau nggak kompak, nggak sama, nanti penilaian dari tim penilai, wah ini dalam satu lembaga kok beda jawabannya. Oh beda. Itu intinya sih Pak ya. Intinya sih ngopi bareng dingin Pak Haji. Kalau Iya. Ayo Bah, ngopi Bah. Mantap. Ngudut. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi atau bisa nanti kita didiskusikan di WhatsApp grup, Pak, ya, kalau Ya. ada yang didiskusikan lagi. Ya cukup Pak Irfan. Sementara kita cukup ya, kita Ya, akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi online kapan ya? Tanggal 24, 25 ya Wati ya? Tanggal 25, Bapak. 25. Nanti Nanti jamnya jam Pak Lutfi, 9 Pak Ivan, sampai jam 12 ya, menjelang Setengah 9 zuhur. ya, setengah 9. jam setengah 9 ya, sampai Setengah setengah 9. 9 sampai setengah 12 Pak, biar nggak kepepet zuhur Pak. Siap. Online apa offline? Online Lewat Zoom lagi, Pak, Online. langsung. Zoom. Oke, Jadi terima kasih Bapak-bapak, Bapak-bapak. nanti Saya kita permisi. bertemu lagi online seperti ini pada tanggal 25 September jam 9 pagi sampai dengan jam 11.30 hari Kamis. Ya. Iya. Nanti linknya akan disiapkan dari Pak Lutfi dan Kang Irfan. Siap. Ulangi. Linknya. Ya nanti diinfokan saja Pak di grup ya Pak Yes. Sony. Siap. Siap. Ya. Ya. Tugas saya masih banyak ini karena baru 19 orang, masih 6 Ya. orang lagi yang harus dipenuhi. Pak Sony, Sama saya Pak nanti. Sony punten, saya mau tanya, kalau ada yang ingin ikut dari luar Cirebon, apakah diperkenankan? Pak Pandi, saya ke Pak Pandi aja mau nanya Pak Pandi. Ya. Boleh Pak ya? Ya untuk memenuhi kuota sih boleh-boleh saja kalau di sini masih kurang. Boleh Pak. Boleh. Karena bisa jadi teman-teman bisa aja misalnya teman-teman dari Pekalongan atau mungkin di seputar Jawa Barat yang lain ada yang ingin ikut. Mangga Pak. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Tapi karena nanti kan ujiannya di Cirebon gitu kan, nggak apa-apa. Iya. mereka. Nanti Nggak mereka apa-apa ke Cirebon Pak, nanti kita bisa itu kan bisa bantu sosialisasikan Pak. Boleh Pak, boleh. Nanti mungkin bisa menghubungi di invite di grup aja, nanti sekalian yang mau ikut akan kita invite di grup. nanti kontak personnya ke Pak Sony aja ya. Ke Sony aja Pak, ke Sony aja. Langsung aja Pak ke Pak Sony. Ke Sony aja. Ya, kalau pesertanya, karena sih itu mempersyaratkan peserta minimal 25 Pak. Ya, insya Allah sih kita akan nambah lagi sih ya, karena ada beberapa BMT yang mungkin masih rembukan dengan pengurusnya, dengan pengelola yang lain itu.
dengan Iya. pengawas gitu ya untuk kesiapan waktunya, Pak. Siap-siap. Ini karena maju mendadak ini agak jadi Iya. harus ada extra effort Mas Sony. Rencana tanggal 6-7 kita maju tanggal 25-26 ini. Nggak Iya, apa-apa. iya. Nggak Siap, apa-apa. siap. Nah, baik, Bapak, Ibu sekalian, Pak Lutfi, Kang Irfan, terima kasih waktunya. Dan Bapak-Bapak sekalian, para pengurus dan pengawas koperasi syariah ya Kabupaten Cirebon yang hadir di hari ini, kami aturkan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya sehingga acara ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk itu kami atas nama Dekopinda, dalam hal ini saya yang diberikan TIC untuk mengatur ini. Mohon maaf, barangkali masih banyak hal yang kurang berkenan atau banyak hal yang kurang. Insya Allah akan kita perbaiki bersama-sama dan selalu komunikasi nanti kita dalam grup WhatsApp ya. Ada informasi terbaru, ada pendaftar terbaru akan kita komunikasikan di grup WhatsApp nanti seperti itu. Semoga kita semua nanti lulus semua ini ya harapannya. Amin, amin. Insya Allah. Tapi insya Allah lah lulus semua. Asal belajar, Pak. Paling anak tugas karena kurang Ya. kasih tugas nanti gitu ya. Insya Allah semuanya lulus ya. Bismillah. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Lutfi, Kang Irfan dari Bandung ya, dan Bapak sekalian terima kasih dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu, Pak. Foto bersama, Foto Pak bersama Pandi. dulu tolong dibuka ya. Pak Makmula mana Pak dibuka Makmula? kameranya. Kameranya tolong dibuka ya. Ya. Siapa yang buka Pak Sone? Saya belum dibuka udah. Pak Wawan Arwani, Pak Sadikin, Pak Amir, Pak Adin, Pak Rodadi, Bu Marini, silakan dibuka. dinyalakan kameranya Pak. Pak Wawan, apalagi Ya. Lagi ke toilet kayaknya Pak Wawan ya. Lagi ke belakang. Nggak ada. Ya. Pak Wawan Arwani, ada Pak Wawan Arif Gunawan ya. Ada dua Pak Wawan ya. Baik, lihat ke kamera Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, udah. Siap. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Makasih semuanya. Terima kasih Selamat Pak. belajar mandiri terima Bapak kasih. Ibu ya. Ya, barakallah. Mas Irfan, Izin live, terima Pak. kasih. Izin live ya. Ya, mangga. Makasih Kang Lutfi, Kang Irfan.